udah pakai susuk juga, pakai mantra juga. Nah, udah empis-empisan nih, istilahnya napasnya udah lagi sakaratul maut lah ya, lagi nggak mati-mati. Nggak bisa mati. Nggak mati-mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu topik pembicaraan yang udah nggak asing lagi dikenal sama masyarakat, yaitu mengenai susuk dan mantra. Tapi sebelum itu, sekali lagi kami ingin menghimbau atau mengingatkan kepada para penonton, janganlah kalian itu menghubungi kami tapi ingin meminta untuk melakukan pesugihan atau nanya caranya pesugihan seperti apa. Itu jelas-jelas kami tidak akan merespon kalian, karena bahwasanya itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada para penonton yang menghubungi kontak kami tapi ingin meminta hal seperti itu, sekali lagi tidak akan kami respon. Tapi jika kalian menghubungi kami, misalnya ada saudara, kerabat, atau siapapun yang mengalami gangguan, nah itu mungkin akan bisa kami bantu. Ya, jadi seperti itu ya. Jangan pernah hubungi kami untuk meminta pesugihan. Oke, langsung aja ke topik pembicaraan kali ini ya, Dul. Sekarang gue mau nanya nih. Ada yang namanya susuk, ada yang namanya mantra. Sekarang perbedaannya dulu aja deh. Itu apaan sih susuk dan mantra itu? Kalau perbedaannya jelas, kalau susuk itu instan, kalau mantra itu harus dengan ritual. Itu aja perbedaannya sih. Susuk instan, mantra itu dengan maksudnya instan tuh apa? Ya misalnya kita datang ke orang yang ahli dalam bidang pemasangan susuk, ya kan? Kita datang, kita minta susuk ini, nah langsung dipasang. Gitu. Nah, tapi kalau kita misalkan mantra, nah mantra itu kita datang ke orang yang pinter tapi di daerah yang jauh terpencil. Nah kita kepengen supaya kita misalkan kita ini istilahnya ditakuti sama orang. Nah kita harus melakoni sesuatu yang dianjurkan sama si orang pinter itu. Oh, jadi kalau mantra kayak ada prosesnya gitu ya? Ada prosesnya dia. Kalau susuk misalnya datang saat itu bisa langsung dapat susuknya itu. Tujuannya orang masang susuk itu sebenarnya rata-rata itu buat apa sih, Ci? Nah, kalau misalkan susuk dan mantra itu sebetulnya gini loh. Kalau susuk instan, mantra itu ritual. Tapi dia tujuan dan maksudnya itu sama. Misalnya saya kepengen punya pengasihan. Nah, pengasihan supaya kita istilahnya ngomong sama orang, terus bertemu sama orang, kan orang itu melihat kita dengan rasa istilahnya belas kasih aja gitu. Jadi orang itu baik gitu kan gitu. Nah itu ada istilahnya susuk pengasihan dan mantra untuk pengasihan juga ada juga itu. Jadi kalau misalkan susuk gitu instan cepet, mau ngapain nih? Saya mau supaya orang melihat saya merasa kasihan aja. Selain kasihan itu ada yang lain nggak sih? Ada banyak tujuannya, seperti misalnya orang melihatnya supaya terpikat. Mantra juga bisa seperti itu juga, bisa juga terpikat. Nah, terus misal supaya kelihatan, kalau laki-laki kelihatan tampan, kalau perempuan kelihatan cantik. Nah itu jadi
ada kesamaannya, tapi perbedaannya jelas gitu. Perbedaannya sangat jelas. Kalau tadi kita bilang susuk itu instan, mantra itu dengan lakonan-lakonan itu. Dan susuk dan mantra ini, dia ini pengaruhnya itu ke semua orang atau orang yang dituju aja, Cik? Jadi kalau susuk dan mantra itu ya dia akan dapat bekerja. Jadi ada apa namanya? Ada apa sih? Dorongan reaksinya ke orang-orang awam. Orang-orang awam. Orang awam. Susuk maupun mantra. Nah, ke orang-orang awam. Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu yang di rata-rata di atas, misalnya kemampuannya di atas susuk atau mantra. Nah, orang yang punya susuk dan mantra itu kalau berhadapan dengan orang yang punya ilmu itu ya udah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi orang yang punya ilmu atau kemampuan yang di atas itu, mereka sadar nggak kalau misalnya, oh si A pakai susuk nih ternyata nih, gitu? Ya jelas tahu. Jelas tahu. Misalnya orang walaupun istilahnya dia tahu, tapi dia nggak bakal ngomong. Cuma dia yang tahu, ini orang pakai susuk, gitu kan. Nah terus misalkan orang itu pakai mantra, dia akan melihat gerak-gerik si orang ini yang punya mantra. Dia nanti baca mantranya gitu. Oke. Sekarang ciri-cirinya. Mungkin kan buat kita nih orang-orang awam, terutama saya gitu kan, orang awam yang nggak ngerti sama sekali nih dia pakai susuk atau pakai mantra. Nah, ciri-cirinya seenggaknya biar kita tuh sedikit sadar, oh kayaknya ada nggak beres nih sama dia nih. Itu ada nggak sih ciri-cirinya kelihatan? Ciri dari orang yang punya susuk, ya kan? Nah, jadi gini. Kalau misalkan dia seorang perempuan, ya, kalau kita mau istilahnya apa namanya ya, lebih supaya ini orang ketahuan dia pakai susuk, ya, ketahuan pakai susuk. Nah, satu dia dirinya merasa pede. Orang ini. Satu merasa pede aja gitu. Walaupun istilahnya banyak istilah orang-orang perempuan itu pakai pakaian yang bagus, pakai make up yang luar biasa, tapi dia kelihatannya pakai baju yang biasa aja padahal. Make upnya yang biasa, tapi dia justru lebih pede gitu. Nah, tapi kan ada juga orang-orang biasa yang emang kayak udah bawaannya udah pede aja. Ada bedanya. Dia pede orang yang istilahnya cuek pada dasar kriterianya. Misalnya ada orang perempuan nih kriteria sikapnya cuek, ya kan? Dia nggak pakai susuk, ya kan? Nah, tetap dia istilahnya akan merasa dirinya itu ya orang yang gimana ya? Kalau dibilang orang yang nggak punya lah gitu. Jadi dia nggak merasa begini gitu. Nggak merasa begitu. Nah, kalau orang yang punya pakai susuk itu merasa dia begitu. Nah, itu ke padahal satu. Sesungguhnya dia biasa aja. Nah, itu ke satu. Yang keduanya kalau perempuan pakai susuk itu dia itu apapun yang diucapkannya itu di luar nalar. Misal gini. Gitu. Misalkan nih dia lagi ngobrol sama istilahnya teman-temannya gitu ya. Jangankan cowok-cowok yang ganteng gitu ya. Dibilang ini, cowok lo aja nih ganteng, gue bisa dapetin. Gitu. Itu begitu. PD-nya luar biasa deh. Itu ciri dari orang yang punya pakai susuk gitu. Jadi buat proses itu mending, maksudnya buat orang yang pakai susuk kayaknya lebih milih buat yang instan nih. Maksudnya lebih milih pakai susuk daripada pakai mantra gitu kan. Mantra kan ribet, ada prosesnya lah, harus ngapain dulu gitu kan. Karena mantra juga agak gimana ya, dia akan mendarah daging. Kalau susuk enggak. Jadi misalnya dipasang susuk sini, nah dia akan bekerja di sini aja. Di saat orang akan melihat jidatnya, orang akan tertarik tuh gitu. Atau di sini, di sini orang kalau dia ngomong, orang tuh gimana gitu dengerin dia sampai gimana gitu. Nah, kalau mantra dia akan bereaksi ke seluruh badannya. Karena dipuasain, ya kan? Satu dia harus puasa, kedua dia harus
merapal atau melafazkan mantranya itu selama dia puasa. Tuh, gitu. Ini prosesnya sampai ada puasa-puasa nih. Nah, ini bener apa kagak nih? Maksudnya arahnya ke arah yang bener apa kagak nih? Ya, yang namanya mantra kan itu kalimat-kalimatnya misalkan penggalan dari ayat suci Al-Quran, terus ditambah lagi dengan bahasa-bahasa Jawa atau bahasa-bahasa Sunda. Nah, itulah mantra gitu. Jadi arahnya itu kalau dibilang Islam sinkretisme, artinya perpaduan Islam sama budaya Hindu, budaya Buddha zaman dulunya. Jadi itu turun temurun, ini mantra ini gitu, mantra ini misalnya aji jaran goyang tuh gitu, ajian jaran goyang itu termasuk mantra, dan melepasnya itu susah banget, sangat susah ketimbang susuk. Ini sifatnya nih permanen nggak nih? Permanen. Susuk dan mantra ini permanen. Permanen. Kalau nggak dilepas sampai mati dia akan ke bawah. Itu. Karena kalau perbedaan mantra sama susuk itu, kalau susuk itu benda yang mempunyai kekuatan, terus dibaca-bacain sama yang ahli dalam susuk itu dibacain dulu, nah baru dimasukin ke kita. Nah, nanti susuknya itu punya kekuatan dari hasil olahan si orang yang punya susuk itu. Nah, kalau mantra itu, nah kita dikasih bacaan mantra. Nah, terus disuruh kita puasain sambil kita melafazkan mantra itu. Mungkin semakin kita puasain, semakin kita lafasin, semakin kuat reaksinya. Nah, reaksinya di badan itu dia nempel gitu di aliran-aliran darah. Jadi agak repotnya, agak sulitnya itu melepas orang yang punya mantra ketimbang orang yang punya susuk. Tuh, begitu. Kalau susuk misal pasang di sini ya kan. Nah, kita dipasang susuknya di jidat, ya lepas aja. Kita lepasin, maksudnya bukan lepas aja. Kita copotin, kita lepasin. Cuman kan persyaratannya beda-beda gitu. Bukan istilahnya, wah dia pasang susuk ya kan. Nah, udah gebukin daun kelor. Kebanyakan kan orang lepas sendiri. Ya enggak juga, karena tergantung dari si punya susuk itu gitu. Dia gimana gitu, dan dia punya pantangan juga gitu. Gue mau nanya soal pantangan nih, Ci. Kan gue mungkin pernah denger ya, kalau misalnya ada pasang misalnya perempuan masang susuk biar laki-laki pada gimana. Nah, ada yang cerita kan pantangannya nggak boleh makan sate pakai tusuknya lah, apalah. Nah, itu misalnya si pelaku yang gunain susuk atau mantra ini nggak sengaja gitu, dia ngelakuin kesalahan gitu. Nah, itu gimana itu, Ci? Jadi gini, kalau misalkan pantangan orang yang pakai susuk makan sate itu nggak boleh begini ya. Jadi diginiin. Itu kan pola lama itu cara lama. Jadi orang-orang paranormal juga dia tuh istilahnya apa ya namanya, punya pemikiran yang agak sedikit maju. Jadi kalau misalkan kita pasang susuk, kita makan sate kitanya itu kan ketara di depan sama orang ya, kelihatan banget. Jadi gimana syaratnya supaya istilahnya jangan makan sate tetap begini ya. Nah, pantangannya apaan lagi? Nah, pantangannya satu, tidak boleh duduk atau berdiri di depan pintu. Maksudnya di ini pintu nih. Nah, dia nggak boleh tengah-tengah. Duduk atau diri nggak boleh. Nggak boleh. Diem gitu. Maksudnya diem duduk gitu. Kebanyakan kan kalau kita orang laki atau orang perempuan sering duduk atau jongkok di depan pintu. Nah, itu nggak boleh. Itu persyaratannya itu. Nah, misalkan dia langgar. Dia langgar. Nah, contohnya aja jangan makan sate diinin atau jangan duduk di depan pintu. Atau tidak boleh melewati jemuran-jemuran yang underwear gitu. Nah, itu gimana ya? Sanksinya. Nah, itu dia akan mengurangi kadar dari susuk itu. Cuma ngurangin kadar. Ya, misalnya susuk itu kan 50% kekuatan, 100%. Nah, dia akan drastis turun. Drastis turun menjadi 50 gitu misalnya. Bukan 50 lagi, bisa 70%. Turunnya? Jadi semacam kayak gini loh, kayak harusnya kita
apa namanya bisa lari jarak 100 meter ya, dengan kecepatan 0,9 menit per kilometer itu kan tadiannya. Tapi pas dia makan sate diginiin pasti dia nggak 0,9 tapi nanti bisa dia 2,5 tuh per jam. Itu kendornya luar biasa. Kendor banget ya. Kendornya luar biasa. Nggak copot nggak sebenarnya. Cuman dia tapi maksudnya dia sekali ngelanggar nih. 2 kali apa kadarnya lebih hilang lagi? hilang Lah berarti bisa hilang dengan sendirinya dengan dong kalau sendirinya gitu. Kadarnya ya, kekuatan Kadarnya. itu jadi kalau misalnya dibalik lagi ke orang pinternya bilang ini masih ada ya kan, nah susunya tapi kadarnya udah hilang karena pantangannya itu dilanggar tuh begitu ya, jadi gimana ya pasang lagi tuh gitu. Jadi kadarnya hilang tapi susuknya tetap masih ada. Itu kalau menurut dia. Menurut dia. Kalau menurut si apa namanya? Dukune. Yang tukang pasang susuk. Padahal pada dasarnya jadi gini loh, susuk itu nih semacam susuk. Nah, ini di tangan dia nih, diginiin. Tadi baca karena dia punya ilmu gendam, ya seolah-olah ya, itu dimasukin, ini diginiin, itu masuk. Padahal kan logikanya. Nah sekarang kita ambil jarum, kita tusuk tangan kita, sakit nggak? Sakit. Ya sakit, itu kan jarum segini kecil. Entah dia berbentuk tajam, dia itu perak, emas atau intan. Nah, dimasukin ke sini. Kan sakit. Nah, Dan dia nggak ngerasain apa-apaan nih. Nah, itu kan nggak ngerasain apa-apaan. Ayo. Nah, terus bendanya kemana itu? Nah, itulah karena dia punya ilmu yang khusus dalam bidang itu. Kalau orang-orang yang suka masang susuk itu, dia itu sebenarnya membodohi orang lain gitu. Membodohi orang lain dengan pembodohan dirinya sendiri. Karena dia tahu sebenarnya. Dia tahu, dia mempelajari itu, ya kan? Secara logika ya, badan, kulit dimasukin sesuatu itu sakit. Nah, ini hakikatnya sakit. Nah, tapi kok dia bisa masuk itu? Nggak kerasa apa-apaan. Dia alasannya karena udah dibaca-bacain. Nah, sekarang gini, kita mau dibaca-bacain apapun ya, tetap aja kalau dimasukin sesuatu itu sakit. Itu cuma alasan. Padahal baca-bacaan itu arahnya menghilangkan bentuk wujud dari benda itu. Yang benda itu sebetulnya nanti nggak masuk, tapi nanti kembali ke yang punya tempatnya dia. Yang mau masangin. Gitu. Terus yang masuk ke orang yang dipasang apaan? Ya non fisiknya. Non fisik. Bukan fisik. Gitu. Jadi kalau dia ngerti nih ya, kalau dia ngerti yang memasang susuk itu sebetulnya bukan fisiknya yang masuk, tapi non fisiknya. Jadi hasil dari olahan dia tuh gitu. Hasil dari olahannya dia yaitu benda ini atau susuk emas ini, susuk peraknya ini, susuk intan ini sudah diruat terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tubuh orang. Gitu. Jadi tatkala dimasukin, fisiknya nggak masuk, non fisiknya lah yang masuk, yaitu hasil olahannya dia. Gitu. Jadi harus lebih tahu ketimbang orang yang bukan pemasang susuk. Tuh, gitu. Nah kalau mantra ya istilahnya yang tadi kita udah bilang, dia puasa, dia dia baca-baca, nah itu masuk terus, masuk secara nggak langsung. Dia yang dia beli mantra itu dengan sendirinya. Tapi atas istilahnya anjuran atau pengawasan arahan guru gitu. Kalau nggak arahan guru nanti ngeblank juga gitu. Misalnya kita baca-baca tuh di majalah misteri, terus di majalah-majalah yang itu gitu susuk mantra ini kita main baca-baca aja, itu nanti jadi ngeblank. Jangan lah ya ngasal-ngasalin. Iya. Tapi efeknya itu lebih kuatan mana nih Ci antara susuk sama mantra Ci? Efeknya kan katakan kalau susuk mungkin ya segitu aja gitu kan. Nah, cuma kalau mantra kan makin makin ngisi lagi badan tuh gitu. Jadi kalau susuk dia punya kadar kekuatan satu, ya kan? Kadar kekuatan di dalam tubuh kita. Misalnya dipasang susuk
perak di ke dalam tubuh kita. Nah, nanti dia berdasarkan umur kita udah tua. Nah, susuk itu, ya kan, susuk itu kan lama dia akan istilahnya seperti besi yang berkarat di dalam badan kita. Nah, timbulnya apa? Timbulnya banyaklah orang-orang yang stroke, yang nggak bisa digerakin. Itu efek samping dari susuk itu. Nanti tahu-tahu dia dia masang di sini, tahu-tahu bibirnya kayak gini gitu. Kalau dia udah tua ya, kalau dia udah tua. Tapi kalau dia masih muda ya enggak gitu. Tapi enggak maksudnya orang yang kayak tangannya nggak bisa digerakin atau mulutnya agak turun gitu bukan berarti dia pasti masang susuk kan? Pasti dia masang susuk enggak. Tapi kita lihat misalnya dia ini orangnya baru kecimpung di dalam apa gitu ya, misalnya di dalam dunia hiburan, entertain gitu ya, otomatis kan dia pakai pasang supaya dia penglarisan ya kan, terus pemanis lah. Ntar akhir tuanya gimana? Nah itulah kelihatan di situ. Nah kalau susuk nggak bisa dicas dengan dirinya sendiri, tapi kalau mantra bisa dicas. Misalnya usia kita udah 65 tahun karena kita punya mantra, jadi misal 40 hari sekali mantranya itu harus dicas. 40 hari sekali? Oh, harus dicas. Ada proses. Ada proses deh. Jadi misalnya kita punya 100 mantra ya 100 mantra itu harus dicas. Dengan ngecasnya juga bukan ngasal istilah kita membaca aja, enggak. Ada ritualnya. Nanti misalnya nanti dikasih pesan dari gurunya. Misalnya kalau misalnya kamu udah menamatkan bacaan ini, nah nanti setiap malam bulan purnama, ya kan, kamu sediain ini, kamu duduk di situ, nanti kamu bakar ini dan kamu merapal mantra itu, tuh gitu. Misalnya dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Itulah kalau mantra itu begitu. Tapi resikonya kalau dia kelupaan, kelewat gitu. Gimana itu? Nah, nanti akan istilahnya mantranya itu akan nyerang dirinya sendiri. Nah, maksudnya gimana itu? Jadi gini loh. Kalau perbedaan mantra sama susuk itu instan, boleh dikatakan ringan. Ya, walaupun ada pantangan. Sama kalau mantra tidak ringan, ya, pun ada pantangan. Nah, resiko lebih beratnya lagi kalau dia kelupaan, misalnya umur udah 70 tahun dia kelupaan untuk kencengin Nah, sewaktu-waktu dia akan dihajar dengan mantranya. Karena mantra itu ada makhluk yang mendompleng. Oh, jadi mantra yang dibaca-bacain sebenarnya itu tujuannya buat makhluk. Gitu misalnya jin lah atau apalah. Misalnya kita baca mantra buat kegagahan, buat kehebatan supaya orang tunduk, takut gini. Kita puasain itu selama 40 hari dengan merapal mantra ini gitu ya. Nah, itu kan kita jalanin lama-lama. Nanti ada makhluk yang gagah, yang ditakutin, dia akan mendampingin kita gitu. Oh, itu mantra begitu tuh ya? Mantra itu. Karena mantra ini kan bahasa sihir dari bangsa-bangsa jin gitu. Yang secara tidak langsung turun temurun ke manusia gitu. Dulu kan zaman animisme, dinamisme, terus turun lagi istilahnya berkembanglah agama kan gitu. Ada agama Hindu, Buddha, terus agama Islam. Nah, agama mungkin ada mantra-mantra itu buat kekuatan, buat pengasihan, buat ditakuti dan buat istilahnya kita bisa ngebuk apaan gini-gini itu dengan mantra. Jadi dengan kita baca mantra secara tidak langsung itu kita udah dibantu sama kekuatan jin gitu. Nah, beda dengan susuk. Susuk instan ringan, tapi resikonya juga berat. Kalau mantra lakonannya ribet, ya kan? Nah, terus juga istilahnya kita harus menjalaninya dengan ribet. Nah, matinya pun nanti ribet. Tuh, gitu. Terakhir nih, Ci, sebelum penutup.
di akhir hayat manusia yang masang susuk atau make mantra itu gimana itu? Maksudnya kan tadi lo bilang matinya ribet, apa dia busa-busa lah, apa gimana itu kelihatannya itu? Jadi misalkan banyak kita istilahnya nggak jauh-jauh para tentara kita dulu kan dia itu situasi dan kondisinya itu mendesak banget ya. Jadi dia harus punya sesuatu di dalam dirinya, entah apapun diambil, entah apapun tanpa dia memilah dan memilih yang mana yang baik, yang mana yang benar, pokoknya pakai aja di badannya. Nah, di akhir hayatnya banyak yang istilahnya double-nya itu dia udah pakai susuk juga, pakai mantra juga. Nah, udah empis-empisan nih istilahnya napasnya udah lagi sakaratul maut lah ya, nggak mati-mati. Nggak bisa mati? Nggak bisa mati. Nggak mati-mati karena apa? Itu dia terganjal dengan susuk dan mantranya. Lu make gue kan gitu. Nah, sekarang saat lu mau menemui ajal, raga lu, sukma lu gue pakai tuh gitu. Dikunci sama dia. Nah, jadi mantra dan susuk ini yang mengunci sukmanya itu harus dibuang, dilepas. Dan orang yang ahli yang harus bisa melepas susuk dan mantranya itu. Itu begitu. Kalau nggak dilepas, dia nggak bisa mati gitu. Gimana sih? Mati tapi lama. Masuk kesiksa aja gitu. Jadi istilahnya apa nih ya? Siksa baleh lah ya. Jadi di tempat tidur ya udah apa namanya? Udah tinggal tulang sama kulit. Udah habis banget makan di situ ya kan. Istilah buang air besar di situ, buang air kecil di situ, gitu. Jadi nyusahin orang yang hidup gitu. Itu begitu kalau orang yang banyak punya pakaiannya gitu. Kelihatan banget di akhir hayat ya. Itu ntar istilahnya dia masih bisa ngomong tapi badannya udah kurus banget gitu. Ada lagi juga susuk praga sukma itu yang lebih parah lagi. Jadi ini udah kulit tinggal tulang doang. Tulang sama kulit doang. Perutannya itu udah busuk. Perutannya udah busuk nih. Udah busuk, tapi masih hidup. Tuh, gitu. Karena apa? Syarat dia buat meninggal dunia, ya. Syarat dia meninggal dunia, dia itu harus menurunkan susuknya itu ke keturunannya. Kalau nggak diturunin, dia nggak susah matinya. Dan dia jalan satu-satunya dia harus dipendem aja. Karena kan udah bau. Sisa leher doang. Leher doang itu udah diem aja. Makannya makan, tapi begitulah. Kalau jadi kayak udah jadi bangke ya. Udah bangke hidup. Bangke hidup itu. Astagfirullah. Karena dia kepengen istilahnya punya umur panjang, kuat, sehat, begitu. Jadi pakai susuk praga sukma itu. Pokoknya intinya nih semua salah dan nggak bener ya. Susuk, mantra. Ya udah, jalan setan lah gitu. Jangan lah ya. Ini buat para penonton kita, seenggaknya udah sedikit banyaknya udah dijelasin sama Jidul mengenai susuk dan mantra, perbedaannya, efek sampingnya, segala macam. Nah, kami ingatkan sekali lagi, terutama buat kami pribadi, kami ya jangan sampailah kita gunain hal-hal yang nggak baik seperti itu ya. Karena pada dasarnya itu udah nggak bener, nyusahin kita di akhir hayat dan dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ya, Ci ya? Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk para penonton untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menarik gitu. Dan juga misalnya ada pertanyaan, silahkan komen aja ya di bawah nanti. Udah, mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.